Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Suryanuloh. Kali ini mari kita akan belajar IPA ya, khususnya untuk kelas 8 di pertemuan awal yang akan membahas mengenai sistem gerak manusia. Saya akan share screen dulu. Oke, pada pertemuan awal kali ini yang akan dibahas mengenai sistem gerak pada manusia. Oke, peta konsepnya bahwa pada sistem gerak pada manusia ini terbagi kepada dua. Pertama, ada alat gerak pasif, kemudian ada alat gerak aktif. Alat gerak pasif itu terdiri atas tulang, rangka, dan sendi. Sedangkan pada alat gerak aktif terdiri dari otot. Ya. Nanti kita bahas satu persatu tentang alat gerak pasif dan alat gerak yang aktif. Nah, sekarang coba lihat oleh anak-anak sekalian, siswa kelas 8, kalian perhatikan tumbuhan yang ada di sebelah kanan ini. Yang saya tunjukkan oleh pointer. Apakah tumbuhan dan hewan bergerak? Ya, kemampuan untuk bergerak itu merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, pada umumnya gerak hewan terlihat secara nyata oleh mata kita karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Nah, sedangkan kalau tumbuhan tidak terlihat secara nyata. Nah, sedangkan kalau pada gerak pada tumbuhan, gerakannya terjadi pada tumbuhan itu umumnya merupakan proses yang berlangsung lama, sehingga tidak langsung terlihat. Gerak pada tumbuhan itu tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan tersebut. Misalnya, akarnya saja, daun, atau bunganya. Contohnya tunas tumbuh ke arah cahaya. Bunga pukul 4 mekar sore hari. Dan daun putri malu menutup jika disentuh. Itu salah satu contoh daripada gerak pada tumbuhan. Kemudian gerak pada hewan. Nah, gerak pada hewan ini mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah-pindah tempat. Pada dasarnya alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Nah, sekarang sistem gerak pada manusia. Ini adalah pokok bahasan yang akan dibahas kali ini. Kita lihat gambar di sebelah kanan. Kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh. Sistem gerak manusia itu terdiri atas tulang dan otot. Tadi di peta konsep sudah dijelaskan bahwa tulang itu termasuk alat gerak yang pasif, sedangkan otot termasuk alat gerak yang aktif. Apakah tulang dan otot itu? Bagaimana cara kerjanya tulang dan otot dapat menggerakkan tubuh kita? Bagaimana jika ada tulang atau otot yang rusak? Terganggukah sistem gerak pada manusia? Kita bahas satu persatu. Sekarang tentang tulang. Tulang itu merupakan alat gerak yang pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya, ada dua macam tulang, yaitu ada tulang rawan atau kartilago dan ada tulang keras atau osteon. Tulang rawan, contohnya tulang rawan hialin. Cirinya, bentuk tulang rawan terbanyak, kemudian mempunyai matriks homogen, halus dan transparan, terletak pada cincin trakea, cuping, hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada.
Itu namanya tulang rawan hialin. Kemudian ada tulang rawan elastis. Cirinya bersifat lentur, matriks mengandung serat elastis yang bercabang-cabang, kemudian terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Itu elastis. Dan ada tulang rawan fibrosa. Cirinya bersifat kurang lentur, matriksnya mengandung serat kolagen tidak teratur, dan terletak pada antar ruas tulang belakang. Selain tulang rawan, juga ada tulang keras. Nah, yang mana tulang keras ini merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Sel tulang kerasnya disebut dengan osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Bagian luar tulang keras dilapisi oleh periostem, tempat melekatnya otot. Kemudian matriks tulang keras tersusun atas matriks kolagen dan mineral. Ada ion kalsium, magnesium, dan fosfat oksigen. Kemudian matriks tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela. Kemudian lingkaran sel dan matriks mengelilingi saluran Haffes. Nah, tulang keras di dalam saluran Haffes itu terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lainnya dan saluran Haffes melalui kanalikuli, itu saluran oksigen, makanan, dan membuang limbah. Saluran Haffes ini, lingkaran sel dan lingkaran matriks tulang keras membentuk sistem Haffes. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning, berfungsi untuk penimbunan lemak, atau sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah. Pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Nah, tulang keras berdasarkan sifat matriksnya itu dibedakan menjadi ada tulang kompak, ada tulang spon. Nah, ada tulang kompak, ada tulang spon. Lihat di sini, kalau tulang kompak itu bagian tengah, cirinya padat dan rapat. Lapisan luar tulang pipa adanya. Kalau tulang spon itu adanya di bagian ujung. Cirinya matriksnya berongga. Tulangnya pipih dan tulang pendek contohnya. Kemudian selain ada tulang spon dan tulang kompak, tulang keras juga berdasarkan bentuknya ada tulang pipa. Bentuknya tabung dan umumnya berongga. Terbagi menjadi 3 bagian, yaitu diafis, bagian tengah dari atas tulang kompak, di dalam terdapat rongga sumsum tulang. Dan ada epipis, kedua ujungnya berada di kedua ujungnya, dari atas tulang spon, dan cakra epipis, yaitu antara epipis dan diapis. Contohnya pada tulang paha, betis, tulang kering, tulang hasra, dan tulang pengumpil. Kemudian tulang keras berdasarkan bentuknya ada tulang pipih dan tulang pendek. Tulang pipih berbentuk pipih dan berongga. Contohnya pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tengkorak. Nah, ini tulang belikat. Tulang belikat yang ini tulang belikat. Dan kalau tulang pendek berbentuk silindris. Contohnya pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan tangan. Ini ya, tulang pendek. Tulang keras sifatnya tulang tidak beraturan. Ada juga tulang keras itu bentuknya yang tidak beraturan. Berbentuk tidak beraturan. Contohnya pada wajah dan tulang belakang. Nah, pembentukan tulang itu harus melalui sebuah proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras yang disebut dengan osifikasi. Pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblas. Nah, osteoblas ini membentuk osteosit konsentris. Osteosit konsentris mensekresikan protein yang akan menjadi matriks tulang keras. Nah, matriks terisi kalsium dan fosfat sehingga terjadilah pembentukan matriks tulang sehingga menjadi keras. Nah, susunan rangka tubuh manusia. Tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi rangka tubuh itu untuk memberi bentuk tubuh, untuk menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan mineral, dan tempat menyimpan energi. Kemudian struktur rangka manusia itu terbagi dari rangka aksial,
itu sumbu tubuh, dan rangka apendikular atau anggota tubuh. Nah, rangka aksial, ya, rangka aksial atau sumbu tubuh ini ada namanya tulang tengkorak. Nah, di dalam tulang tengkorak itu terdiri atas tulang tempurung kepala, tulang wajah, dan tulang telinga. Itu rangka aksial untuk tulang tengkorak. Kemudian rangka aksial untuk tulang belakang atau vertebrae, khusus untuk bertulang belakang vertebrae. Fungsinya untuk menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Ya, tulang punggung. Terdiri atas 7 ruas tulang leher atau serviks, 12 ruas tulang punggung atau toraks, 5 ruas tulang pinggang atau lumbar, 5 ruas tulang kelangkang sakrum yang menyatu, dan 4 ruas tulang ekor koksigea yang menyatu. Nah, di rangka aksial juga terdapat tulang dada atau sternum dan rusuk kostai. Bersama-sama menjadi pelindung organ di bagian dada, yaitu paru-paru dan jantung. Tulang dada dan tulang rusuk terdiri atas yang pertama bagian hulu atau manubrium, melekat pada tulang selangka. Kemudian ini ya. Kemudian bagian badan gladiolus, melekat pada rusuk sejati. Dan ada tajuk pedang ini. Ya, ini tajuk pedang. Sifod. Nah, ini namanya tulang dada. Kemudian tulang rusuk terdiri atas 7 pasang. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasang tulang rusuk sejati. Ya, sejati ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasang. Kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu. 3 pasang, yang artinya yang nempel ke tulang rusuk yang sejati tadi. 1, 2, 3. Dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Ini melayang di belakangnya. Ya. Tuh. Kemudian susunan rangka tubuh manusia untuk yang rangka aksial juga ada rangka apendikular atas. Itu yang terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Karena ada gelang bahu, pectoral girdle terdiri atas 2 buah tulang selangka, ini 2 buah tulang belikat. Kemudian tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, humerus, 2 buah tulang hasta, ulna, 2 buah tulang pengumpil, radius, 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, dan 28 buah tulang jari tangan. Nah, itu. Kemudian yang bagian bawah, rangka apendikular bawah untuk rangka aksial. Terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Kemudian gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, 2 buah tulang duduk. Itu rangka apendikular bawah. Contoh soal, tuliskan 4 fungsi rangka tubuh manusia. Jawabannya yaitu fungsi rangka tubuh manusia itu untuk memberi bentuk tubuh, melindungi organ dalam tubuh, menegakkan tubuh, dan tempat melekatnya otot. Sekarang hubungan antar tulang. Nah, hubungan antar tulang ini disebut artikulasi. Hubungan antara tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago. Kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau tulang artikulasi. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus membran sinovial, menghasilkan minyak sinovial atau pelumas tulang. Nah, ini strukturnya. Jadi antar tulang, tulang yang di bawah dengan yang di atas, ini berhubungan. Ya. Dan di antara kedua buah tulang ini ada tulang rawan persendian. Ya. Nah, kemudian selain itu,
Bagian-bagian dari hubungan antar tulang ada yang namanya sendi mati atau sinartosis. Merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Kemudian ada sendi kaku ampiartrosis. Nah, sendi kaku ini merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, memungkinkan gerakan secara terbatas. Nah, gitu. Nah, contohnya untuk sendi mati ada pada hubungan antara tulang tengkorak dan sendi kaku pada sendi antar ruas tulang belakang, sendi antar tulang betis dan tulang kering. Sedangkan pada sendi gerak atau diartosis merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat atau tulang dapat bergerak bebas. Tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi, pembungkus sendi atau ligamen, dan cairan sendi atau cairan sinovial untuk melumaskan sendi. Nah, hubungan antar tulang untuk sendi gerak atau diartrosis, sendi geraknya ada 4 macam. Maaf ya, ada gangguan teknis. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi sendi gerak itu ada 4 macam, yaitu ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar. Dan sendi engsel, sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya pada lutut, pada siku, dan ruas antar jari. Dan kalau sendi peluru, itu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulangnya berbentuk mangkok dan bonggol. Contohnya pada sendi antar gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Dan sendi putar. Sendi putar, ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang yang lain, sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contohnya pada sendi antar tulang atlas dan tulang leher. Kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Dan ada sendi pelana. Itu kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Contoh sendi tulang ibu jari antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Sekarang otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Nah, dapat berkontraksi, ya. Ciri-cirinya ada kontraktibilitas, kemampuan memendek dari ukuran semula, ekstensibilitas, kemampuan memanjang dari ukuran semula, dan elastisitas, kemampuan kembali ke ukuran semula. Itu ciri-ciri otot. Jenis-jenis otot ada otot lurik. Otot lurik memiliki garis gelap, terang, aktin, dan miosin, otot serat melintang. Aktin dan miosin komponen penggerak otot, berbentuk silinis dan memiliki banyak inti di tepi. Ini otot lurik atau otot rangka. Nah, otot lurik ini yaitu otot rangka merupakan otot lurik. Kerja otot lurik dikendalikan oleh otak atau dalam keadaan sadar. Otot rangka memiliki bagian tendon, dua ujung liat, dan empal, bagian tengah yang membesar. Tendon yang melekat pada tulang dian disebut origo, dan tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut inersio. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras, membuat tulang terangkat. Kemudian ada otot polos. Otot polos cirinya berinti satu, berbentuk gelondong dengan kedua ujung meruncing. Bekerja secara tidak sadar atau otonom, kemudian lambat, tidak cepat lelah. Contohnya pada
Otot polos ini ada pada organ-organ dalam tubuh, yaitu pencernaan, organ kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Kemudian ada otot jantung. Cirinya berinti banyak di tengah, terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang, dan bekerja secara otonom atau tidak sadar. Sifat kerja otot ada yang antagonis, yaitu kerja dua otot yang berlawanan, kontraksi dan relaksasi. Fleksi dan ekstensi membengkok dan meluruskan, contohnya sendi siku dan lutut. Abduksi dan aduksi menjauhi dan mendekati badan, contohnya pada sendi lengan atas dan sendi paha. Kemudian ada pronasi dan supinasi, menelungkup dan menengadah, membalikan telapak tangan. Dan ada depresi dan elevasi, ke bawah dan ke atas, gerakan kepala menunduk dan menengadah. Kemudian sifat kerja otot itu sinergis, kerja dua otot yang saling bekerja sama. Contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Oke, itu pembahasan atau penjelasan materi tentang sistem gerak pada manusia. Yang tadi sudah dibahas adalah fungsi rangka, kemudian bentuk tulang, dan juga hubungan antar tulang. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Ucapan terima kasih. Kita jumpa lagi di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.